Halo adik-adik, bertemu kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kita kali ini kita akan membahas salah satu materi di kelas 10 ya adik-adik, yaitu tentang persamaan reaksi. Nah adik-adik, nanti di pembelajaran kimia kalian akan familiar terkait dengan persamaan suatu reaksi kimia ya adik-adik. Makanya kita akan belajar mengenal apa itu persamaan reaksi kimia, bagaimana menuliskan persamaan reaksi kimia, serta bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, apa itu persamaan reaksi kimia? Persamaan reaksi kimia itu merupakan pemaparan atau representasi suatu reaksi kimia dengan menggunakan rumus-rumus kimia dari zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, di sini persamaan reaksi kimia itu menyatakan zat yang bereaksi dan hasil reaksi dengan menggunakan rumus-rumus kimia dari zat-zat tersebut ya adik-adik. Misalnya, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk air. Nah, di sini terjadi reaksi kimia antara gas hidrogen dengan gas oksigen untuk membentuk molekul air. Nah, dari kalimat ini dapat kita buatkan persamaan reaksi kimianya, yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, di sini H2 itu menyatakan rumus kimia dari gas hidrogen, sedangkan O2 menyatakan rumus kimia dari gas oksigen, dan H2O ini menyatakan rumus kimia dari air. Di dalam suatu persamaan reaksi kimia terdapat dua bagian ya adik-adik. Yang pertama adalah bagian kiri dari tanda panah ini. Nah, bagian kiri zat-zatnya ini disebut dengan reaktan atau pereaksi. Sedangkan yang ada di sebelah kanan itu namanya produk atau hasil reaksi. Nah, apa saja komponen-komponen dari persamaan suatu reaksi kimia kita akan bahas pada video ini. Komponen yang pertama adalah tanda panah. Tanda panah ini menunjukkan arah reaksi. Biasanya tanda panah ini dibaca membentuk atau bereaksi menjadi. Contohnya saya baca, gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen membentuk. Nah, ini tanda panah ini dibaca membentuk air. Atau dibaca bereaksi menjadi. Contohnya, gas hidrogen dan gas oksigen bereaksi menjadi air. Nah, itu cara membacanya ya adik-adik. Kemudian komponen yang kedua yaitu huruf kecil miring dalam tanda kurung yang mengikuti rumus kimia zat dalam persamaan reaksi. Nah, yang dimaksud dengan huruf miring itu adalah ini ya adik-adik, yang saya beri garis merah ini. Nah, di setiap rumus kimia suatu senyawa yang terlibat dalam reaksi itu biasanya diberikan keterangan dalam bentuk huruf kecil garis miring dalam kurung ya. Nah, ini menyatakan fase zat atau keadaan zat yang bersangkutan. Nah, ada 4 fase. Yang pertama itu adalah fase gas. Fase gas itu diberi tanda G. Jika fase zat tersebut adalah cairan, maka diberi keterangan L. Jika fase zat dalam bentuk solid atau padatan, diberi keterangan S. Dan jika zat itu dalam bentuk larutan, tentunya larutan dalam air ya adik-adik, diberi keterangan Aki, dibaca aqueous. Nah, ini menyatakan keterangan bahwa H2 itu berupa gas, oksigen itu berupa gas, dan H2O yang dihasilkan dari reaksi berupa cairan atau liquid. Kemudian komponen yang ketiga yaitu bilangan yang mendahului rumus kimia zat dalam persamaan reaksi. Nah, ini adik-adik, bilangan yang ada di depan masing-masing rumus kimia ya. Misalnya H2 di depannya ada angka 2, O2 di depannya tidak ada angka, itu artinya angka 1 ya adik-adik. Kalau angka 1 tidak dituliskan. Sedangkan di depan H2O ada angka 2 juga. Nah, angka-angka ini menyatakan koefisien reaksi.
Nah, koefisien reaksi dari suatu zat jika 1, maka koefisiennya tidak perlu dituliskan, adik-adik. Bisa dibaca di sini, gas hidrogen memiliki koefisien 2, gas oksigen memiliki koefisien 1, dan air memiliki koefisien 2. Nah, kenapa ditambahkan koefisien? Nanti kalian akan pahami di dalam proses penyetaraan reaksi, ya, adik-adik. Koefisien reaksi merupakan angka perbandingan, sehingga koefisien reaksi haruslah menjadi bilangan bulat paling sederhana. Nah, koefisien reaksi yang tadi pada slide sebelumnya itu menyatakan jumlah dari atom-atom yang terlibat dalam reaksi, ya, adik-adik. Misalnya di sini adalah reaksi antara hidrogen dan oksigen membentuk air. Nah, ini adalah unsur hidrogen H2. Karena di sini jumlah H2 atau koefisien H2 itu adalah 2, maka jumlah molekulnya juga 2. Kemudian gas oksigen, karena koefisiennya 1, itu artinya molekul O2 itu jumlahnya 1. Nah, dari hasil reaksi dibentuk H2O, jumlah molekul H2O ada 2. Nah, ini menyatakan molekul H2O pertama, molekul H2O yang kedua. Itu artinya koefisien reaksi menyatakan jumlah dari molekul zat-zat yang bereaksi, ya, adik-adik. Jika koefisiennya 2, maka molekulnya ada 2. Jika koefisiennya 1, maka molekulnya juga ada 1. Pemberian koefisien reaksi ini sesuai dengan teori atom Dalton, yang mana Dalton menyatakan bahwa di dalam suatu reaksi kimia, atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan, dan tidak diubah menjadi atom lain, melainkan hanya mengalami penataan ulang. Nah, di dalam suatu reaksi kimia itu tidak ada atom yang hilang, ya, adik. Tidak ada atom yang hilang, tidak ada atom baru yang terciptakan, dan tidak ada pengubahan dari atom satu menjadi atom yang lain. Yang hanya ada penataan ulang dari atom-atom itu sendiri. Misalnya atom hidrogen yang semula berikatan dengan atom hidrogen mengalami penataan ulang dengan atom oksigen membentuk H2O. Nah, di sini tidak ada atom H yang hilang maupun atom O yang hilang. Dan juga tidak ada atom baru yang tercipta dari reaksi antara gas hidrogen dan gas oksigen ini. Kita lanjut ke bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi dapat ditulis dengan cara 3 langkah. Langkah yang pertama, menuliskan persamaan kata-kata yang terdiri atas nama dan keadaan zat yang bereaksi, ya, yang meliputi zat bereaksi dan zat hasil reaksi. Jadi, kita tuliskan dulu nama-nama zat yang terlibat dalam reaksi. Kemudian, langkah yang kedua, menuliskan persamaan rumus kimia zat-zat yang bereaksi tadi, ya, adik-adik, serta menentukan wujud atau keadaannya. Langkah yang terakhir yaitu menyetarakan persamaan reaksi kimia, yaitu dengan cara memberikan koefisien yang sesuai sehingga reaksi tersebut dikatakan setara. Nah, saya misalkan di dalam soal dikatakan aluminium bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa aluminium itu bereaksi dengan asam klorida. Hasil reaksinya adalah aluminium sulfat dan gas hidrogen. Kita ikuti langkahnya. Langkah pertama, menuliskan persamaan dengan menggunakan kata-kata. Kita buat aluminium bereaksi itu disimbolkan dengan tambah, ya, tanda tambah di sini. Bereaksi dengan larutan asam sulfat. Tidak ada reaksi yang lain lagi, kemudian diisi tanda panah mengganti kata membentuk. Kemudian hasil reaksinya adalah larutan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menuliskan persamaan rumus kimia dari masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi. Aluminium rumus kimianya adalah Al.
fasenya adalah solid karena di sini logam aluminium ya adik-adik. Ditambah larutan asam sulfat. Asam sulfat rumus kimianya adalah H2SO4. Kemudian karena di sini dalam bentuk fase larutan, maka diisi keterangan aki. Kemudian tanda panah kita tuliskan menyatakan membentuk larutan aluminium sulfat. Rumus kimia dari aluminium sulfat itu adalah Al2SO4 3 kali. Kemudian di sini di keterangannya dalam bentuk larutan, maka di sini diisi keterangan aki. Ditambah gas hidrogen. Hidrogen itu rumus molekulnya adalah H2. Karena di sini dalam fase gas, maka diisi keterangan G. Reaksi ini dinyatakan belum setara ya adik-adik. Maka kita perlu ke langkah yang ketiga, yaitu menyetarakan reaksi tersebut. Menyetarakan reaksi dengan cara menambahkan koefisien di masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, ditambahkan ada di sini ditambahkan 2 untuk koefisien Al, ditambahkan 3 untuk koefisien H2SO4, ditambahkan 3 untuk koefisien H2. Nah, ini baru dikatakan setara ya adik-adik. Nah, kenapa ditambahkan 2 pada Al, ditambahkan koefisien 3 pada asam sulfat dan koefisien 3 pada gas hidrogen, sementara di aluminium sulfat itu tidak ditambahkan koefisien. Nah, itu mengikuti aturan suatu persamaan reaksi dikatakan setara ya adik-adik. Nanti kita akan bahas bagaimana persamaan reaksi kimia itu sudah dikatakan setara. Syarat persamaan reaksi dikatakan sudah setara. Nah, di sini persamaan reaksi dikatakan sudah setara jika jumlah masing-masing atom pada reaktan atau reaksinya itu sama dengan jumlah masing-masing atom pada produk atau hasil reaksi. Artinya, jumlah masing-masing atom di sebelah kiri tanda panah itu jumlahnya sama dengan jumlah masing-masing atom yang ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, misalkan ada 3 reaksi, kita identifikasi satu persatu. Yang pertama, reaksi Mg dengan HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nah, reaksi ini dikatakan salah adik-adik karena fase zat belum dituliskan dan belum setara. Nah, di sini di reaksi yang pertama fase dari masing-masing zat belum diisi ya, sehingga ini dikatakan salah, dan juga reaksinya juga dikatakan belum setara. Nah, kalau kita lihat syarat dari persamaan reaksi itu, kita coba cek masing-masing atom yang terlibat dalam reaksi. Atom Mg di sebelah kiri ada 1 jumlahnya, sedangkan di sebelah kanan juga ada 1. Atom H di sebelah kiri jumlahnya ada 1, di sebelah kanan jumlahnya ada 2. Nah, di sini terjadi perbedaan jumlah atom H ya adik-adik. Jumlah atom H jumlahnya berbeda, jadi reaksi ini belum dikatakan sudah setara. Nah, bagaimana dengan reaksi yang kedua? Reaksi yang kedua juga salah ya adik-adik, karena persamaan reaksi belum setara. Nah, coba kita cek, atom H di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2. Nah, jumlahnya berbeda, maka reaksi belum setara. Nah, bagaimana dengan persamaan yang ketiga? Nah, persamaan yang ketiga itu dikatakan persamaannya sudah benar, persamaan reaksi juga sudah setara. Nah, kita cek ya. Jumlah atom Mg di sebelah kiri itu ada 1, di sebelah kanan juga ada 1. Jumlah atom H, nah di sini ada penambahan koefisien 2 di molekul HCl ya adik-adik. Di zat HCl asam klorida ditambahkan koefisien 2. Jadi jumlah atom H bukan 1 lagi, tetapi 1 dikali 2, 2. Jumlah atom H di kanan ada 2. Nah, jumlah atom H sudah sama. Bagaimana dengan Cl? Cl juga di sini ada 1 karena koefisiennya 2. 1 dikali 2, jumlah atom Cl ada 2. Di sebelah kanan atom Cl juga ada 2. Nah, berarti semua atom, baik atom Mg, atom H, dan atom Cl, jumlahnya di kiri dan di kanan sudah sama, maka persamaan reaksi itu sudah setara.
Nah, bagaimana cara menyetarakan persamaan suatu reaksi kimia? Nah, dalam menyetarakan persamaan suatu reaksi kimia, kita perlu mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan koefisien salah satu zat. Biasanya yang dirumuskan itu zat yang paling kompleks ya adik-adik. Nah, zat yang paling kompleks di sini yang dimaksud adalah zat yang memiliki jenis atom paling banyak. Nah, misalkan koefisien dari zat tersebut adalah 1, sedangkan zat lainnya itu mengikuti dengan cara memberikan huruf untuk sementara. Langkah yang kedua, setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 tersebut. Artinya, kita perlu menyetarakan jumlah atom-atom yang terdapat di dalam senyawa yang paling kompleks tersebut. Nah, untuk menyetarakannya yaitu dengan menambahkan koefisien. Langkah yang ketiga, setarakan unsur lainnya. Nah, ada tips di sini, biasanya akan membantu jika atom O disetarakan paling akhir. Nah, jika dalam suatu reaksi kimia terdapat atom O yang terlibat dalam reaksi, nah usahakan atau untuk mempermudah penyetaraan reaksi, atom O itu disetarakan di paling akhir ya adik-adik. Nah, di sini ada catatan. Dalam penyetaraan reaksi kimia tidak memperbolehkan mengubah rumus molekul suatu senyawa yang terlibat dalam reaksi. Misalnya, logam magnesium bereaksi dengan larutan asam klorida membentuk magnesium klorida dan gas hidrogen. Nah, untuk menyetarakan persamaan reaksi ini, kalian tidak boleh mengubah rumus molekul senyawa ya, rumus kimianya. Nah, misalkan karena di sini jumlah atom H ada 1, maka di sebelah kanan yang semula H2 saya ubah menjadi H saja agar jumlahnya 1. Begitu pula Cl, karena di sini ada 1, maka senyawa MgCl2 itu saya ubah menjadi MgCl agar jumlahnya 1 juga. Nah, ini adalah cara menyetarakan persamaan reaksi yang salah adik-adik. Cara menyetarakan persamaan reaksi yang benar adalah dengan cara menambahkan koefisien di masing-masing zat yang terlibat dalam reaksi. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita bahas contoh soal berikut ya adik-adik. Tuliskan persamaan reaksi logam aluminium dengan larutan asam klorida membentuk larutan aluminium klorida dan gas hidrogen. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu menuliskan persamaan reaksi kimianya. Nah, ini Al itu adalah logam aluminium, fasenya solid. Kemudian bereaksi, kita isi tanda tambah di sini, tanda bereaksi dengan asam klorida. Nah, fasenya larutan, HCl fase aki, membentuk aluminium klorida, fasenya adalah larutan, dan gas hidrogen. Nah, ini H2, fasenya gas. Langkah kedua, menetapkan koefisien salah satu zat. Nah, salah satu zat tadi sesuai dengan langkah-langkah di atas, yaitu kita pilih mana yang paling kompleks ya, yang paling banyak jumlah atomnya. Nah, kita pilih AlCl3. Ini kita pilih. Nah, kita tetapkan koefisien AlCl3 itu sama dengan 1. Kemudian, langkah ketiga, setarakan jumlah atom lain dengan menambahkan koefisiennya. Nah, ini misalnya koefisien AlCl3 itu 1, maka jumlah Al di sini adalah 1, sementara di sebelah kiri jumlah atom Al sama dengan 1, maka jumlahnya sudah sama ya. Kita tidak perlu menambahkan koefisien di logam Al. Kemudian Cl3 di sini jumlahnya ada 3, sementara di sebelah kiri atom Cl jumlahnya ada 1. Nah, agar jumlah atom Cl ada 3 di sini, maka perlu dikalikan 3 ya. Nah, artinya kita perlu menambahkan koefisien 3 di sini, sehingga atom Cl jumlahnya 3, di sini juga atom Cl jumlahnya 3. Selanjutnya kita cek atom H. Setelah penambahan koefisien, jumlah atom H di sini menjadi 3 ya. Awalnya 1,
karena tambah koefisien 3, 1 dikali 3 jadi jumlahnya 3. Sementara di sebelah kanan, jumlah atom H itu jumlahnya 2. Nah, berbeda di sini. Maka untuk menjadi jumlah atom H 3 di sebelah kanan, maka kita perlu menambahkan koefisien 3/2. 3/2 kali 2 sama dengan 3, jadi 3 atom H di sini. Nah, kalian perhatikan, usahakan koefisien itu merupakan bilangan bulat yang sederhana ya adik-adik, tidak ada koefisien dalam bentuk pecahan. Nah, di sini masih ada koefisien pecahan dari H2, maka kita perlu mengubahnya. Untuk mengubahnya agar menjadi bilangan bulat yang sederhana, kita kalikan 2. Nah, kalau salah satu koefisien dikalikan 2, maka seluruh koefisien zat yang terlibat dalam reaksi itu harus dikalikan 2 juga. Nah, ini kali 2. Nah, kita coba. Yang pertama Al. Al koefisiennya 1. Awalnya koefisien 1 kali 2, maka Al koefisiennya menjadi 2. HCl koefisiennya 3, karena dikalikan 2, 3 kali 2 menjadi 6. Kemudian AlCl3, awalnya koefisiennya 1, 1 dikali 2 menjadi 2. Dan hidrogen awalnya 3/2, 3/2 kali 2 menjadi 3. Nah, inilah hasil akhir dari penyetaraan reaksi antara aluminium dengan asam klorida. Setelah mendapatkan hasil penyetaraan, kita perlu mengecek apakah penyetaraan yang kita lakukan itu sudah benar atau belum. Cara mengeceknya yaitu mengecek masing-masing atom ya adik. Kita cek atom Cl. Di sebelah kiri jumlahnya ada 2. Di sebelah kanan juga jumlahnya ada 2. Berarti atom Al sudah setara. Atom H di sebelah kiri jumlahnya ada 6. Di sebelah kanan jumlahnya ada 3 dikali 2, 6 juga. Atom Cl di sebelah kiri jumlahnya ada 6. 1 dikali 6 ya adik-adik. Sementara di sebelah kanan itu jumlah atom Cl 2 dikali 3, jumlahnya juga ada 6. Nah, jadi semua atom yang terlibat dalam reaksi tersebut jumlahnya sudah sama, maka persamaan reaksi yang kita buat itu sudah setara. Nah, demikianlah cara menyetarakan persamaan reaksi kimia yang sederhana ya adik-adik. Untuk penyetaraan reaksi yang kompleks yang tidak bisa menggunakan metode ini, kalian harus menggunakan metode matematis, di mana langkah-langkahnya serta contoh soalnya sudah saya buatkan dan linknya sudah saya cantumkan pada kolom deskripsi.